Di sebuah kota besar, berdiri sebuah bangunan tua megah yang dijuluki Gedung Seribu Pintu, karena banyaknya pintu dan jendela yang menghiasi bangunan tersebut. Dibangun pada masa penjajahan, gedung ini menyimpan sejarah panjang yang penuh tragedi. Meski memiliki arsitektur yang memukau, aura mencekam selalu menyelimuti tempat ini, terutama saat malam tiba. Di balik tembok tebalnya tersimpan cerita-cerita kelam tentang masa lalu yang penuh darah dan penderitaan. Dahulu, bangunan ini digunakan sebagai pusat administrasi oleh pihak kolonial. Namun, saat pendudukan tentara asing, gedung ini berubah fungsi menjadi markas militer dan tempat penahanan. Di ruang bawah tanah, yang sekarang terkenal sebagai tempat paling menyeramkan, para tahanan disiksa dengan kejam dan banyak yang menemui ajalnya di sana. Kisah-kisah ini telah melahirkan berbagai cerita horor yang masih berkembang hingga saat ini. Pengunjung yang datang sering melaporkan penampakan sosok-sosok hantu yang berkeliaran di lorong-lorong gedung. Salah satu yang paling terkenal adalah penampakan seorang wanita berpakaian seragam klasik yang sering terlihat melayang di sekitar ruangan besar. Banyak yang percaya bahwa wanita ini adalah korban dari kekejaman yang pernah terjadi di dalam gedung tersebut. Sosoknya tampak pucat dengan mata penuh kesedihan, muncul tiba-tiba di belakang pengunjung, meninggalkan rasa takut yang mendalam. Tak hanya itu, ada juga kisah tentang hantu tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar gedung, terutama di area penjara bawah tanah. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok ini berjalan tertatih-tatih, membawa kepalanya di tangannya sendiri sambil mengeluarkan suara rintihan yang menyeramkan. Kisah ini menambah suasana mistis yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mengunjungi tempat ini, terutama di malam hari. Salah seorang pengunjung pernah mengalami kejadian mengerikan saat mengikuti tur malam di gedung tersebut. Ketika berada di salah satu lantai atas, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti meskipun malam itu cukup hangat. Saat dia menoleh ke sudut ruangan, terlihat seorang pria dengan wajah pucat menatapnya dalam diam. Pria itu tak tampak sebagai bagian dari rombongan tur. Dalam sekejap, sosok pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan pengunjung itu ketakutan hingga jatuh pingsan. Para pemandu wisata juga sering melaporkan hal-hal aneh, seperti pintu yang membuka dan menutup sendiri tanpa angin, suara langkah kaki berat di lorong-lorong, dan bisikan misterius yang berasal dari ruang-ruang kosong. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merasa diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat ketika berjalan di sekitar gedung, terutama di malam hari. Meski kini bangunan ini menjadi tujuan wisata sejarah, kesan horor tetap tak terelakkan. Banyak yang percaya bahwa roh-roh yang tewas dengan tragis di tempat itu masih terjebak di dalam tempat tersebut, terperangkap oleh rasa sakit dan kemarahan mereka. Bagi mereka yang berani, kunjungan ke Gedung Seribu Pintu adalah lebih dari sekadar wisata. Itu adalah pengalaman mendekati sesuatu yang tak kasat mata namun sangat nyata.